Ada bagian yang halus, yang lembut, dan bagian putihnya ini seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Yamaha NMAX Neo S Admin yang sudah dimodifikasi beberapa bagian, khususnya di bagian visor windshield itu sudah admin modifikasi sehingga untuk dudukan platnya sudah nggak ada lagi ya. Dan admin pindahkan ke bawah di bagian kolong ini, kolong depan. Di sini juga admin sudah tambahkan dudukan plat. Nah, karena sudah menggunakan dudukan plat seperti ini, maka admin juga gunakan yang seperti ini nih, plat frameless ya, apa nyebutnya? Ini di sini mereknya Musco Genuine Parts and Accessories Frame Plat Number. Ya, mereknya benar-benar Musco ya. Di dalamnya ada ini. Nah, ada beberapa baut di dalam bungkus, ada juga ring di sini. Kemudian juga dikasih nih dudukan plat ini. Nah, modelnya tuh tahu sendiri yang biasa dipakai oleh anak muda sekarang, yang model seretan seperti ini, kayak tempelan ya. Di dalamnya juga sudah ada beberapa part yang bisa kamu nanti pasangkan ke dudukan platnya nanti. Ya, langsung aja kita lihat apa aja isinya. Nah, di dalamnya ada 4 bagian. Yang 2 ini sepertinya langsung ke plat ya, karena di sini ada bagian yang halus, yang lembut, dan bagian putihnya ini sepertinya stiker yang nanti akan ditempelkan ke plat nomor kamu. Sedangkan yang ini, nah sudah lengket nih. Sedangkan yang ini, nah lengket banget nih. Sedangkan yang ini itu dipasang di sepeda motor kamu, didudukan platnya. Di sini ada 3 pasang lubang ya, tinggal kamu atur nanti posisinya menurut kamu yang mana yang lebih bagus. Ini terbuat dari plastik. Bagian yang ini yang kasar ini yang bikin lengket ketika kita pasangkan seperti ini. Nah, ke platnya itu bener-bener lengket. Admin nggak pingin coba karena sedikit aja sudah lengket. Nah, lengket banget. Tapi masih bisa dilepas, tapi butuh usaha ya untuk melepasnya. Dan karena di sini sudah dikasih baut juga, langsung saja kita pasang seperti apa tampilannya. Sebelumnya admin pernah coba platnya itu dipasang di dudukan ini, cuman dia kayak sedikit aja, tinggal dikit lagi mentok ke winglet ini, tinggal 1 mm bahkan bisa nempel. Maka dari itu kali ini admin akan coba agak turunkan. Nah, seperti ini, diturunkan seperti ini. Pilih yang lubang paling atas supaya masih menyisakan ruang. Nah, seperti ini, dia masih menyisakan ruang sekitar 1 jari ya, 1 jari. Karena kalau dipasang di lubang ini langsung ke plat, admin coba itu hanya menyisakan 1 mm. Dan pemasangannya harusnya mudah ya. Kamu ambil bautnya ini, kemudian ring pasangkan. Nah, pasangkan seperti ini. Kemudian ini ada apa ini nyebutnya? Nut ya, apa ya bahasa Indonesia nih? Bautnya ini tinggal kamu pasangkan aja. Ini sebenarnya atas bawah nggak ada ketentuan ya, mana yang atas yang bawah terserah sih, nggak ngaruh. Jadi kamu pasangkan aja seperti ini. Nah, pasangkan biasa aja dulu, jangan langsung dikencangkan. Nanti bisa diatur kanan kirinya. Sebelah kanan juga pasang ring. Nah, tinggal diatur untuk posisinya ini. Agak ke kanan, ke kiri, tinggal luruskan, taruh di tengah-tengah. Kalau dirasa sudah di posisi tengah, itu tinggal kamu gunakan kunci 10 untuk menahan bagian belakang, nut di belakang. Kemudian gunakan obeng plus untuk mengencangkannya. Ini posisikan dulu ya di tengah, benar-benar di tengah, sudah nggak ada lagi perubahan. Nah, kamu kencangkan. Jadi ada kunci 10 di belakang, kunci ring. Nah, ini juga yang sebelah kirinya. Jangan terlalu kencang sih, jangan terlalu kencang, nanti kalahan ya plastiknya. Untuk bagian belakang juga sama, tinggal kamu sesuaikan saja untuk letaknya. Berhubung yang bagian belakang ini nggak banyak posisi ya, nggak bisa diatur karena kepentok oleh ini lampunya si plat, jadi ya hanya bisa segini sih. Menggunakan lubang yang paling atas. Sama seperti di depan, tinggal kamu kencangkan menggunakan kunci 10 dan obeng. Kunci 10 taruh di belakang sebagai penahan.
Tapi sebelum itu kamu pasin dulu ya ke tengah. Ini kayaknya belum ke tengah ini. Ingat jangan terlalu kenceng, nanti kalahan plastiknya. Yang penting pas aja. Ini juga lakukan hal yang sama. Nah, sudah cukup. Sudah kenceng, sudah pas di posisi tengah. Ya, tinggal tempelkan aja bagian yang lembutnya tadi ke plat nomor. Nah, sebelum kamu pasang, ada baiknya kamu coba pas-pasin dulu. Kira-kira rapinya gimana, kanan kiri atas bawah supaya sejajar. Ini admin ingin buat agak naik ke atas seperti ini khusus untuk plat bagian belakang. Dan nanti kalau sudah dirasa yakin, kita akan coba tempelkan plasternya. Nah, seperti ini kira-kira untuk yang plat belakang ya. Ya harap maklum lah, untuk BG-nya sendiri nggak rapi kalau admin lihat ini. Tapi ya inilah dia plat asli ya dari Samsat. Sebenarnya kalau kamu mau custom lagi ada banyak di toko online, tapi admin pakai aja lah yang ini, yang ada aja, yang penting ada platnya. Sebelum ditempel ke platnya, selotip atau perekatnya nanti, itu kamu pastikan dulu untuk permukaan dari yang bagian akan ditempel itu bersih dari debu. Kemudian juga permukaannya itu rata. Nah, rata supaya nanti pada saat merekatkannya itu benar-benar kena semua. Dan ini dia perekatnya bagian halus. Ini dia bagian yang bisa kamu lepas. Nah, ini bisa dilepas ya. Bisa dilepas semacam selotip yang lebar seperti ini. Ini tinggal kamu posisikan seperti ini. Nah, sayang banget ya, ini admin kejauhan untuk tripodnya karena sudah nggak bisa lagi turun. Nah, tinggal diposisikan mau ke agak ke tengah atau ke atas atau ke kanan kiri. Bebas kamu sesuai dengan yang sudah kamu atur sebelumnya. Nah, kalau misalkan admin seperti ini untuk plat bagian belakang, karena menyesuaikan aja, nggak admin taruh benar-benar ke tengah, tapi agak ke atas. Kalau sudah yakin ya tinggal kamu lepas saja. Nah, untuk melepasnya saran admin jangan dilepas semua ya, tapi kayak kamu masang screen guard atau tempered glass di HP. Jadi bukanya itu dari pinggir sini dulu, kemudian tempel dan pelan-pelan ditekan. Admin contohkan aja buat kamu yang bingung. Nah, seperti ini. Kalau sudah posisinya bagus, tinggal kamu buka aja ujung satunya ini. Entah kiri yang kanan bebas. Yang penting tekan aja dulu pakai jari kamu. Ini karena admin pakai kamera, jadi agak entah kenapa agak sulit kalau di video kan. Nah, kamu posisikan seperti ini dan bagian ujungnya kamu buka. Jangan dibuka semuanya. Buka aja salah satu sisinya. Pastikan sudah benar posisinya ya, karena lemnya ini benar-benar rekat ke platnya, dan pastikan platnya itu bersih dari debu dan juga rata. Nah, kalau sudah pas seperti ini tinggal kamu tempelkan saja untuk perekatnya ini. Pastikan benar-benar lurus ya, karena sulit untuk diulang lagi karena nggak akan rekat maksimal kalau sudah diulang-ulang. Nah, seperti ini. Kalau sudah pasti tinggal kamu tempelkan ujungnya seperti ini. Nah, jadi kayak kamu pasang tempered glass di HP. Nah, kalau sudah sebenarnya dia akan ngikut. Tinggal kamu tarik aja seperti ini pelan-pelan sambil ditekan. Nah, dia akan ngikut. Kalau sudah dari satu sisinya sudah benar, dia akan ngikut aja. Nah, tinggal ditekan, jangan langsung dibuka semua, ditekan-tekan dulu seperti ini. Lagi. Ya. Lagi ditekan, jangan dibuka semua, ingat. Pelan-pelan aja. Nah, selesai. Dia melekat seperti ini. Tinggal kamu pakai roll semisalkan atau pakai jari aja diurut-urut seperti ini supaya dia rata. Nah, kalau sudah tinggal pasang aja sih platnya. Oke, kita mulai pasang untuk platnya yang sudah kita tempelkan tadi perekat. Tinggal rapikan aja. Nah, misalkan seperti ini, rapikan aja tinggal. Nah, rekat banget ini. Ya, goyang-goyang wajar lah ya. Udah rekat. Sekarang kita akan coba pasang di bagian depan. Nah, untuk plat yang di depan ini kita akan coba cara yang kedua ya. Kalau tadi admin duluan menempelkan slot tipnya ini atau tempelannya itu ke platnya langsung, baru ditempelkan ke sini. Tapi kita akan coba tempelkan aja dulu yang bagian lembutnya di sini. Dan terakhir kita akan coba tempelkan platnya. Ya sama saja sebenarnya, cuman yang ini bisa jadi lebih presisi karena kita akan melihat langsung posisi pasnya itu. Admin langsung praktekkan saja supaya lebih jelas ya. Nah, jadi cara kedua itu kita tempelkan dulu ini yang bagian lembut ini ke bagian ini supaya benar-benar pas, lurus, benar-benar pas ya. Jadi pastikan si dudukannya juga sudah lurus.
nggak ada miring-miring lagi dan bautnya sudah dikencangkan. Tinggal pasang aja seperti ini, bener-bener dipasin. Nah seperti ini, kita tempel seperti ini. Kamu tekan-tekan dulu bagian selotip yang lengketnya menghadap ke kita. Ingat, jangan dibuka dulu selotip ini kalau belum yakin benar-benar lurus. Nah kalau sudah, jangan dulu kamu buka, tapi kamu coba tempelkan dulu platnya ini. Nah kira-kira kalau mau dapatnya segini, atau mungkin ke bawah dikit, atau mungkin ke atas dikit, terserah. Kalau admin pingin benar-benar segaris ya, kanan kirinya pas seperti ini. Nah kalau sudah yakin bagian dari belakangnya ini, plat belakangnya ini sudah dibersihkan, sudah benar-benar datar, nggak ada yang bengkok-bengkok, kamu buka aja selotip ini. Buka, jangan sampai kena dengan jari kamu karena ini benar-benar lengket, dan kalau misalnya terkena debu, ini daya rekatnya sudah berkurang. Nah sudah dibuka perekatnya, langsung kamu buru-buru pasang. Lap dulu bagian belakang, kalau misalkan ada debu belum rata dirapikan, tinggal kamu pasangkan seperti ini. Ini cara kedua ya. Ingat, harus benar-benar pas kanan kiri, gunakan jari tangan kamu. Kalau ingin benar-benar segaris, jadi seperti ini. Jangan langsung ditekan ya, tapi kamu tempelkan aja dulu platnya. Nah seperti ini. Kalau sudah pas baru ditekan, tapi kalau belum yakin bisa kamu geser-geser dulu. Oke, karena admin sudah yakin, kayaknya sudah pas ya kanan kiri, sudah dilihat. Tinggal ditekan saja. Nah ditekan seperti ini. Ini lengket juga kok, sama aja sebenarnya. Cuman yang ini kamu bisa ngepasin langsung ke dudukan yang kasar dengan yang lembut, baru ke plat. Kalau yang belakang tadi kan kita tempelin dulu tempelannya atau stikernya atau selotipnya ke plat, jadi agak sulit untuk ngepasin ke bagian yang kasar. Nah ini tinggal kamu tekan-tekan, diurut-urut seperti ini, gak usah dipukul ya, ditekan-tekan aja seperti ini. Nanti stikernya atau selotip atau lemnya itu akan lengket kok. Perhatikan bagian yang kasar dengan yang lembut dari plat itu bener-bener segaris ya, karena kita nempelin dulu yang lembut ke kasarnya, baru platnya. Jadi benar-benar segaris, nggak ada sisa kanan kiri atas bawah. Nah lurus seperti ini. Dan ini untuk plat belakang tadi yang kita tempelin dulu stikernya ke plat, baru kita tempelin ke bagian kasar. Dia ada sedikit ada jeda ya, miss. Walaupun mungkin 0, sekian mili, tapi tetap ada miss. Tinggal pilih mau pakai yang cara tadi, cara pertama di plat belakang atau di plat depan. Ya setidaknya plat untuk sepeda motor Yamaha NMAX Neo S Admin sudah terpasang dengan model frameless. Nggak ada bolongan untuk bautnya sama sekali. Biasanya ada di sini ya, 2. Dan ini kuat kok, kenceng ini. Nah kenceng ini, kenceng. Yang penting pada saat pemasangannya itu nggak ada debu di permukaan platnya. Dan juga untuk platnya sendiri itu rata, nggak ada yang bengkok-bengkok. Ya biasalah, karena mungkin di jalan tertekuk untuk platnya melengkung. Itu dirapikan dulu supaya benar-benar lengket seperti ini. Dan ini memberikan kesan elegan ya, karena nggak ada bolongan baut di sini. Langsung aja frameless seperti ini. Nggak ada juga bingkai plat dari Yamaha yang model pernah admin bikinkan videonya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Kalau admin pribadi suka yang seperti ini, cuman memang harus beli sendiri ya. Kalau yang dari Yamaha kan gratis tuh, langsung dapet. Ya semoga bermanfaat untuk review singkat dari frameless plat dan juga tata cara pemasangannya. Buat kamu yang punya pengalaman pasang ini, apakah aman dari tilang? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.